Ada siswi baru di kelas. Tidak tahu mengapa, dia sepertinya membawaku terbang ke langit. Dia juga mengontrol pandangan semua orang. Saya akan melihat di mana Anda duduk. Tidak ada yang duduk di kursi ini. Nama siswi adalah Nano. Teman sampingnya dengan ramah mengingatkannya. Jangan mendekati pria yang kelihatan baik itu. Meskipun dia kelihatan ganteng, tapi dia adalah Raja Laut. Banyak gadis di universitas telah menggugurkan bayi karena dia. Beberapa bahkan tidak bisa menggugurkan. Dan harus ke sekolah dengan perut besar. Saya tidak tahu apakah Nano ini tidak normal. Setelah mendengarkan perbuatan buruk Raja Laut, tidak hanya tidak merasa takut, tapi ini membuat dia semakin semangat. Dan dalam sekejap mata ketika pulang sekolah, dengan cepat dia sudah bersama dengan Raja Laut. Tentu saja, yang tidak normal bukan hanya Nano. Teman Raja Laut melihat situasi ini. Tiba-tiba dia mengajukan sebuah taruhan. Tebak berapa lama mereka akan buat itu? 500 taruhan per orang. Tebakan benar, ambil semuanya. Taruhan buruk ini membuat para siswi langsung memiliki minat. Segera, seluruh siswa ikut bertaruh. Awal 3 hari pertaruhan, pasangan ini berlengket bagaikan lem erat. Bahkan jika pasangannya kentut, akan menjadi udara segar untuk satu sama lain. Sementara itu, semakin banyak taruhan ditempatkan. Ketika dia pergi ke kamar mandi, Nano bertemu seorang gadis dengan perut besar. Karena kebaikan hati, gadis itu diam-diam memberitahu Nano tentang pertaruhan itu. Dan sekali lagi memperingatkan bahayanya Raja Laut itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Nano tidak normal. Dia tidak mendengarkan peringatan mantan korban sama sekali. Dia pun mulai berkencan dengan Raja Laut. Dan taruhan itu telah membuahkan hasil hari ini. Kembali ke dalam kelas, melihat tanda di leher Raja Laut. Temannya segera menanyakan waktu. 3 hari 3 jam 33 menit. Sudah waktunya untuk mengkonfirmasi pemenang. Para siswa bergegas mulai mencari catatan waktu terdekat. Ada yang tebak selama 6 hari. Tapi tidak ada yang tebak selama 3 hari. Dan saat semua lagi penasaran, Nano tiba-tiba muncul di belakang mereka. Semua orang mengira dia akan marah. Tapi siapa sangka dia malah duduk dengan senyum. Dan menunggu orang mencari jawaban terdekat. Orang itu terus membaca catatan waktu. Dan kali ini, ada yang tebak 3 hari 3 jam 33 menit. Nano bertepuk tangan. Dan tanya siapa yang tebak. Siapa yang tebak? Kamu. Nano, 3 hari, 3 jam, 33 menit. Permainan ini sangat besar. Pemenang taruhan berjalan keluar dari kelas dengan semua uangnya. Saat di depan Raja Laut, dia memberikan senyum yang ceria. Raja Laut juga akhirnya merasakan rasanya dipergunakan. Tidak, jangan khawatir. Menurutmu cerita tentang bajingan ini sudah berakhir? Tidak, tidak, tidak. Jangan meremehkan gadis ini. Permainannya baru saja dimulai. Ini adalah hal yang sangat tidak nyata. Di sebuah universitas di Thailand, ada Raja Laut karena melakui terlalu banyak hati gadis. Hampir setengah dari gadis di kelas telah menggugurkan bayi. Jadi suatu hari dia dihukum oleh Tuhan. Pada awalnya, dia menemukan tubuhnya perlahan-lahan menjadi kecil. Kemudian, setiap kali dia makan akan terasa ingin muntah. Hal yang paling aneh adalah, perut juga perlahan-lahan semakin besar. Bahkan stretch mark sudah keluar. Akhirnya, benar-benar tidak ada cara lain. Dia harus menyelinap ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bertanya padanya, apakah dia pernah menjalani operasi deformasi? Benar, seperti yang dipikirkan semua orang. Raja Laut sedang hamil. Dokter menyuruh Raja Laut untuk melihat layar. Lalu berkata, Safadika, selamat kau hamil seorang anak perempuan. Lalu berkata, Safadika, selamat kau hamil seorang anak perempuan. Sangat sehat, sudah lebih dari 4 bulan. Kau gila? Saya seorang pria bagaimana mungkin hamil? Raja Laut memarahi dokter adalah psikopat. Baru saja marah, bayi yang keras kepala langsung menendang mamanya. Kemudian perut perlahan-lahan menjadi lebih besar. Berita itu tiba-tiba tersebar di kampus. Maka, dia tidak bisa pergi ke sekolah. Raja Laut bersembunyi di rumah setiap hari dan mencuci wajahnya dengan air mata. Melihat foto dulunya yang ganteng, dia merasa sangat sakit hati. Terkadang dia juga berhalusinasi. Gadis-gadis yang telah dia hamilin terus-menerus bertanya kepadanya. Raja Laut akhirnya merasakan sakitnya kehamilan. Tapi di rumah dia juga tidak baik. Ayah Raja Laut lebih kejam dari Raja Laut.
Dia malu memiliki anak yang aneh. Dia diusir dari rumah tanpa ampun. Pemandangan masa lalu tak terbatas. Raja laut yang tidak pernah menghormati gadis-gadis, saat ini jatuh ke dasar kehidupan. Dia di dalam rumah sowaannya, mulai menelan sejumlah besar obat gugur. Tapi bayinya sangat ulet. Ibunya memakan obat gugur. Semuanya ditolak oleh bayi itu. Dia makan sebotol obat gugur, tapi perut masih semakin membesar. Saat dia putus asa, dia mengambil pisau di atas meja. Namun ketukan pintu menyelamatkan ayah dan anak. Saat Raja Laut membuka pintu, dia hanya melihat bayangan seorang gadis sudah menjauh. Dan juga kartu yang ditinggalkan. Atasnya tertulis, "Ingin tahu mengapa kau hamil? Pikirkan siapa pacar terakhirmu." Raja Laut seperti terpikir sesuatu. Dia berpura-pura menjadi ibu hamil. Dan bersembunyi di depan gerbang sekolah. Dia menghentikan mantan pacarnya, "Nano. Apa sih yang kau lakukan padaku?" Nano berpose seperti Raja Laut yang lalu. Yang berkata apa yang Raja Laut sering katakan semua gadis. "Apa yang terjadi? Kita hanya bermain." Setelah itu, Raja Laut akhirnya mengerti betapa sakitnya gadis-gadis yang telah terluka olehnya. Dia menemukan gadis yang masih berperut besar. Kemudian dia menangis minta maaf padanya. Gadis itu seperti sudah mengerti semua. Dia tidak hanya memaafkannya, tetapi juga memberinya pelukan. Tak lama kemudian Raja Laut didorong ke ruang operasi. Dia berbaring di tempat tidur operasi. "Jangan khawatir, saya akan kejutan ketika kau bangun." Ketika dia bangun, adegan ini membuatnya terkejut. Anaknya itu sudah di depan matanya. Setelah kembali ke rumahnya, melihat putrinya yang terus menangis karena kelaparan, Raja Laut emosi yang terbangun. Dengan tangannya, perlahan-lahan dia mendekati leher bayi. Setelah melalui banyak pertimbangan, Raja Laut tidak melakukannya. Lalu dia terkejut setelah mengetahui dirinya sudah ada susu. Sebuah rasa cinta kasih ibu pun lahir di dirinya. Dia mengendong bayi dan mengangkat bajunya. Kemuliaan keibuan bersinar sangat cerah saat ini. Pada saat itu terdengar ketukan pintu. Nano datang ke rumah. Raja Laut terkejut dan bahagia. Dia meminta agar bisa balikan dan bersama-sama membesarkan anak. Namun Nano bilang dia hanya datang mengunjunginya. Setelah meninggalkan barang-barang bayi, tanpa belas kasihan dia menutup pintu. "Ini gadis idamanku." Ini adalah ada film yang baru terbit beberapa hari lalu. Episode 1 dari musim 2 drama Thailand, Girl From Nowhere. Episode berikutnya akan menghukum siapa? Jika Anda tertarik dengan drama ini, tolong katakan padaku dengan like. Jika responnya bagus, saya akan sangat senang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.